Selamat malam semuanya. Selamat jumpa kembali di Maju Terus Studio. Hari ini kita akan membuat sebuah karikatur dari sebuah foto. Kalian bisa siapkan foto kalian sendiri, atau jika kalian ingin memiliki foto yang sama, akan saya siapkan linknya di deskripsi. Langsung kita kerjakan, langsung kita ke kanvas. Ini adalah foto yang saya siapkan, jadi kalian juga bisa download ke deskripsi. Dan ini adalah hasil yang ingin kita capai, ya. Sebagai informasi, ini hanya bisa dikerjakan di Photoshop CC 2015 ke atas. Jadi buat teman-teman yang masih di bawah seri itu, kalian bisa update Photoshopnya. Oke, kita langsung bekerja. Pertama kita pastikan dahulu bahwa foto yang kalian punya atau image yang kita punya mempunyai ukuran yang bagus. Kalau saya mempunyai width 3000 dan height 2400. Oke ya, kita langsung kerjakan. Pertama-tama kita duplikat terlebih dahulu foto asli ya, seperti biasa. Kemudian kita langsung ke quick selection tool di sini. Sebetulnya kalian juga bisa menggunakan yang lain seperti pen tool atau yang lain, tapi kali ini saya menggunakan quick selection tool. Kita select aja headnya, kemudian kita Ctrl J ya. Jadi ini headnya aja yang terjadi ya, seperti itu hasilnya. Kita rename terlebih dahulu menjadi head gitu ya. Kemudian kita Ctrl T atau transform ya, kita langsung perbesar karena kita ingin membuat karikatur gitu ya ceritanya. Segini cukup ya. Kemudian kalian jangan enter, kalian langsung klik kanan warp. Nah, seperti itu. Oke, kemudian ini kita bentuk seperti karikatur. Gitu ya. Kita posisikan lehernya posisi yang bagus gitu ya. Kalian bisa posisikan sendiri sesuai keinginan kalian. Ini mungkin ya. Kalian tidak perlu sama persis dengan saya, bisa variasi sendiri. Cukup ya. Kita Ctrl T lagi sedikit, mungkin segini ya. Nah, ini image aslinya, ini hasil yang kita dapat. Kemudian kita matikan dahulu ini karena ini ada telinganya yang kelihatan ya, ini ya. Kita bisa brush dulu aja langsung, enggak apa-apa karena ini backgroundnya satu warna ya. Kita gunakan brush putih. Oke, kemudian kita kembali ke layer head yang ini aktif. Kita langsung add layer mask. Kita hapus supaya hasilnya bagus gitu ya, dan supaya menyatu gitu ya. Pastikan brushnya menggunakan yang soft round. Kita langsung hapus supaya hasilnya menyatu. Baik. Kalau ingin mengembalikan, brushnya dibalik warna putih. Buat teman-teman yang belum belajar tentang layer mask, bisa cari di bagian lain di halaman ini. Oke, cukup ya. Dan kita selesai seperti ini. Kita langsung select dua layer ini. Kita klik kanan merge layer atau Ctrl E. Saya Ctrl E ya. Nah, jadi satu ya layarnya ya. Kemudian kita duplikat lagi. Nah, layer ini adalah kita anggap sebagai layer yang kita sebelum edit, jadi kita ketik sebelum gitu ya. Kemudian kita klik kanan, kita convert ke smart object. Oke, kita duplikat lagi. Nah, ini kita ganti ke setelah edit gitu ya. Nah, kita nanti edit di sini. Oke, jadi kita langsung aja kita ke filter liquify. Nah, ini kita bisa melihat Photoshop dengan pintar. Dia bisa memilah-milah mata, mana hidung, mana mulut dan kawan-kawan ya. Jadi langsung aja kalian bisa lihat di sini ada beberapa option yang bisa kita punya. Di sini bisa kita mainkan ya. Ini misalnya kita yang mata kiri misalnya. Nah, matanya jadi besar. Oke. Kalau kalian rantainya kalian tekan, jadi dua-duanya bergerak dengan arah yang sama. Oke ya. Kita fullkan matanya karena kita ingin agak besar gitu ya matanya.
Kalian tidak perlu sama dengan saya, bisa kalian variasi sendiri. Ini I'm with misalkan ya, I tilt ini dia muter, kalau ingat saya lah. I distance cukup lah ya. Kemudian nose height ya, nose width kita perbesar karena ini karikatur ya. Kemudian smile, ini juga lucu juga sih sebetulnya. Nah, kita juga bisa ganti hasilnya, upper lip, lower lip, mouth width. Kalian bisa coba-coba sendiri yang mana yang menurut kalian paling bagus. Mouth gitu ya. Foreheadnya karena kita ingin bikin karikatur ya, jadi kita bikin yang paling dalam gitu ya. Tapi sekali lagi ini ya, sudah selera kalian juga. Chin height, jawline gitu ya. Oke. Kalau sudah bisa kalian oke. Kita bisa lihat hasilnya. Oke ya, jadi ini setelah kita edit, nah ini sebelum kita edit ya. Ini adalah yang ini ya, ini kita lihat aja nggak apa-apa. Ini adalah foto aslinya ya, ini sebelum kita edit, ini setelah kita edit. Oke ya, next step kita pastikan layarnya yang aktif adalah yang setelah edit ya. Kemudian kita kan ingin membuat warnanya menjadi kartun gitu ya, jadi langsung kita beri filter. Jadi kita langsung ke filter, ke stylist, ke diffuse. Jadi ini tujuannya supaya warnanya jadi seperti kartun gitu. Kalian pilih yang anisotropic, kalian oke ya. Kalian bisa tambahkan sekali lagi kalau kurang bagus itu hasilnya. Filter, stylist, diffuse, sama anisotropic, kalian ketik oke. Oke, kita tunggu dulu. Setelah itu kita tambahkan filter lagi untuk membuat gambar ini semakin kartun itu ya. Jadi kita langsung ke blur, filter, blur, surface blur. Ini kita lihat aja. Nah, ini kalian bisa atur sendiri radiusnya. Saya di sini menggunakan radius 16 dan thresholdnya 5. Kalian bisa tambahkan thresholdnya juga. Kita bisa lihat efeknya kalau thresholdnya tinggi. Nah, seperti itu. Nah ini ya mungkin yang mulai kelihatan ya. Kita coba dengan 6 aja lah. Oke ya, radiusnya 16. Oke, cukup ya segini. Radiusnya bisa kalian tambah juga. So, kita gunakan 30. Segini boleh lah. Oke ya. Nah, kita mulai terlihat kartun ya. Kemudian setelah ini kita langsung tambahkan sharp, jadi supaya kembali tajam gitu gambarnya. Jadi kita langsung ke filter, kita ke sharpen, kita ke smart sharpen. Ini amountnya bisa kalian atur juga. Kalau saya menggunakan ini ya, amountnya 224, radius 3 dan radius noise nya 18. Coba aja tidak apa-apa, amountnya kita tambah ya. Untuk optionnya yang drop down ini pastikan lens blur. Kita klik OK. Tunggu dulu hasilnya. Nah, mulai terlihat ya, ketajamannya kembali ya. Nah, sudah mulai bagus. Kemudian untuk lebih mempertajam lagi, kita tambahkan filter outer high pass seperti biasa. Saya menggunakan radius yang 5.0. Kita klik OK. Hasilnya masih seperti ini. Kalian double klik di sini di high pass ini ya. Setelah selesai loading, kalian ganti mode-nya ke overlay. Nah, tajamannya kembali, kita klik OK ya. Mungkin terlalu tajam, kalian bisa kurangi ini high pass-nya. Kita klik di double klik di sini. Nah, jika terlalu tajam, kalian bisa ganti opacity menjadi 70 misalnya, bisa. Jadi kita tinggal opacity kita ganti 70, kita tekan OK ya. Sudah cukup bagus ya hasilnya ya. Kemudian setelah itu kita tambahkan level, jadi supaya subjeknya lebih menonjol. Jadi kita langsung ke level, kita tambahkan kontrasnya terlebih dahulu seperti itu. Kita tambah
gini ya, terlalu banyak mungkin. Oke, kemudian kita juga bisa tambahkan vibrance. Vibrance itu untuk menambahkan kedalaman warna ya. Kita tambah. Oke. Kemudian yang terakhir kita tambahkan color balance. Jadi kita tambahkan warnanya supaya agak kemerahan warna kulitnya. Gini. Oke, kita lihat hasilnya sebelum dan sesudah kita edit. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Kita grup terlebih dahulu. Kita grup. Nah, ini adalah hasilnya sebelum kita edit. Ini hasil akhirnya. Ini adalah foto aslinya. Foto asli setelah kita edit step 1, dan ini adalah hasil akhirnya. Oke ya. Nah, setelah ini selesai, kalian juga bisa mengganti foto yang ada di smart layer dengan foto lain. Jadi kenapa kok kita menggunakan smart ini ya, smart object. Jadi tujuannya adalah kita bisa mengcopy apa yang telah kita step-step yang kita lakukan dengan foto yang lain. Caranya gimana? Tinggal kalian, ini kita kembalikan ungroup ya, kita klik di sebelum ini ya, kita double klik, kemudian kita ambil foto kita, file embedded. Di sini filenya saya. Kemudian misalnya saya isi dengan foto yang lain, misalnya yang ini misalnya, kita tinggal place ya, kita enter. Ini matanya kita matikan, kita lihat hasilnya ya. Kita tinggal simpan, dia akan mengikuti semua step yang telah kita kerjakan di smart object. Kita tunggu hasilnya. Nah, sudah kelihatan hasilnya ya. Jadi ini adalah semua yang telah kita kerjakan tadi mengikuti gambar yang kita sebelumnya. Kalian bisa klik drop down di sini, kemudian liquify-nya juga kalian bisa edit. Oke, kita kembalikan. Oke, nah, jadi itu video untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin buat sebuah karikatur. Jadi saya rasa ini mudah untuk diikuti ya, dan saya rasa kalian pasti bisa. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini, atau bisa tambahkan komentar jika kalian ingin menambahkan sesuatu. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya Samuel undur diri, tetap semangat belajar dan maju terus.